Tanah Airku oleh Ali Hazmi. Atas hamparan Samudra Hindia, bertaburan pulau hijau semilau, diempasi ombak karang pantainya. Itulah gerangan tanah airku. Di situ daku dilahirkan ibu, di situ bertumpah darah ke bumi, di situ daku menanti maut, di situ daku menanti berkubur. Putuslah janji dalam hatiku akan berjihad selama hayat untuk membela tanah tercinta, tempat diri berutang budi. Terikrar sudah sumpah setia akan berbakti sampaikan mati, buat mengangkat tanah ulayat ke puncak menara bahagia raya, di mana sawah membujur luas serta ladang terbentang panjang, tempat petani menanam padi. Indonesia, tanah airku, di mana laut apas terpagar serta danau berair tenang, tempat nelayan mengail ikan. Indonesia, tanah airku, di mana luasnya rimba belantara serta hutan hijau berdandan, tempat peladang menebang kayu. Indonesia, tanah airku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Yang terhormat Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, AHSHMH, dan teman-teman serta saudara-saudara sekalian yang sedang menonton video ini dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, rendahkan hati untuk memuji Sang Khalik, Zat Rabbul Izzati. Dengan cinta dan kebersihan hati, marilah kita lantunkan sholawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Semoga kita selalu diberkahi kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di video kali ini saudara sekalian dan teman-teman sekalian bertemu kembali dengan saya, Az-Zahra Maya Pramesti, mahasiswi dari IAIN Surakarta, program studi pendidikan agama Islam. Nah, di hari yang berbahagia ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan menjelaskan mengenai materi yang bertema cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Semoga apapun yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik saudara-saudara sekalian, menurut M. Alifuddin Ihsan dalam jurnalnya yang berjudul Nilai-nilai Cinta Tanah Air dalam Perspektif Al-Quran, cinta tanah air atau hub al-waton merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan ancaman.
Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alamiah pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilainya. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti agama Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, mencintai tanah air bisa disebut juga dengan nasionalisme. Nasionalisme sendiri berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang artinya bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti, di antaranya yaitu kesatuan orang yang bersamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Pada awalnya, Islam tidak mengenal istilah nasionalisme. Adapun yang dikenal hanya dua konsep teritorial religius, yakni wilayah damai atau Darul Islam dan wilayah perang atau Darul Harb. Oleh karena itu, muncullah konsep negara bangsa atau nation state yang telah melahirkan beberapa ketegangan historis dan konseptual di kalangan Islam. Meskipun demikian, menurut Azra di bukunya tahun 1996 halaman 12, di dalam Islam dikenal dua terminologi yang mendekati konsep negara bangsa, yaitu kata milah dan ummah yang berarti masyarakat atau umat. Akan tetapi, istilah tersebut lebih mengacu pada kelompok sosio-religius, bukan kepada masyarakat politik. Nah, pada pihak lain, konsep negara bangsa mengacu atas kriteria etnitis, kultur, bahasa, dan wilayah, serta mengabaikan unsur religius. Sedangkan pada tatanan institusional, konsep negara bangsa berbenturan dengan konsep khilafah atau panislamisme. Nah, sedangkan di halaman 46, nasionalisme di dunia Islam dapat dipelajari dari sejarah negara-negara muslim yang ada di dunia yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan negara-negara Eropa. Turki adalah salah satu negara muslim yang menerima secara terbuka konsep nasionalisme sebagaimana yang ada di negara-negara barat. Dinasti Turki Utsmani kala itu menguasai hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara ini mengakui dan mengagumi beberapa konsep politik Eropa, di antaranya di bidang administrasi negara dan militernya. Pada dasarnya, kata cinta tanah air di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung. Namun, nilai-nilai kandungan cinta tanah air banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Berbagai nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya sikap nasionalisme dan sikap rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur.
sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberikan isyarat berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi setiap perubahan masa. Nah, cinta tanah air secara tidak langsung dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga tafsir. Di antaranya yaitu yang pertama dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Menurut Saleh tahun 2003 halaman 457, Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab Al-Mubhamat, ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hindun. Suatu ketika Rasulullah menyuruh Bani Bayadoh untuk menikahkan Abu Hindun ini dengan wanita dari suku mereka. Akan tetapi mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak?" Kemudian turunlah ayat ini. Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan tentang kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan. Yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, "Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka." Yang ketiga, Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluarnya dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Wahbah Al-Zuhaili Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj, Damaskus, Dar al-Fikr al-Mu'asir, tahun 1418 Hijriah, juz 5 halaman 144. Yang keempat, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Nah, yang kelima, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Beirut Dar Al-Ma'rifah, tahun 1379 Hijriah, juz 3 halaman 621 menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Yang pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Yang kedua,
dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu. Nah, yang keenam, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, salah satu ulama besar Indonesia, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengeluarkan prinsip yaitu hubul waton minal iman, yang berarti cinta tanah air sebagian dari iman, dan dilandasi oleh sifat nasionalisme oleh seorang nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, perasaan cinta tanah air dapat diwujudkan setidaknya dengan 1. Menjaga nama baik bangsa Indonesia. Yang kedua, berjiwa dan berkepribadian baik. Yang ketiga, bangga bertanah air dengan beragam suku budayanya. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan bangsa. Dan yang terakhir, setia dan taat pada aturan dan norma yang berlaku. Persamaan nasib dan kondisi serta letak geografis yang sama membuat masyarakat Indonesia memiliki ikatan persatuan yang kuat. Dari kondisi ini dapat saya simpulkan bahwa konsep cinta tanah air Indonesia dibangun berdasarkan sejarah yang panjang, kesamaan nasib, letak geografis, kondisi psikologis, dan tujuan serta cita-cita yang sama, yang membuat masyarakat Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, teman-teman semuanya, demikian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kritik dan saran yang membangun akan membuat saya menjadi lebih baik. Apabila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri video ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.